Selalu semangat ya untuk belajar IPA. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini dia. Peta konsepnya, pesawat sederhana ini terbagi menjadi 3, ada pengungkit, ya, ada pengungkit, ada bidang miring, katrol, dan usaha terbagi menjadi 2, ada gaya dan ada perpindahan. Nah, pesawat sederhana ini adalah alatnya yang membantu kita, sedangkan usaha adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu misalnya, atau sedang melakukan aktivitas, itu adalah usaha. Nah, pengungkit terbagi menjadi 3, ada pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan katrol terbagi menjadi 3, ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Usaha berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Tuhan menganugerahkan manusia akal pikiran untuk merenungi segala makhluk yang telah diciptakan Tuhan. Melalui akal pikiran tersebut, manusia dapat menemukan berbagai alat, misalnya gunting yang dapat digunakan untuk memotong kertas, kemudian membuka sebuah bingkisan atau membuka bungkus makanan. Katrol yang bisa digunakan misalnya contohnya kayak pada saat kamu ingin mengambil air di sumur. Nah, terus sekrup untuk menyatukan beberapa kayu sehingga kita dapat membuat meja, pinset untuk mengambil beberapa objek saat kamu melakukan aktivitas roda untuk mempermudah dalam memindahkan barang misalnya, ya kan? Dan mungkin lain sebagainya. Masih banyak lagi ya alat-alat yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanpa menggunakan beberapa alat tersebut, tentu kamu akan kesulitan melakukan beberapa aktivitas kan? Karena itu, wajib banget kamu mempelajari ini. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Contohnya, jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Nah, tentunya karena kuda memiliki energi. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F, sehingga benda itu berpindah sejauh S dengan lambangnya, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Maka dari itu rumusnya adalah W sama dengan F kali S. W adalah usaha satuannya Joule, F adalah gaya satuannya Newton, dan S perpindahan dengan satuannya M. Dengan catatan, kalian harus ingat ya, 1 Joule sama dengan 1 Newton dikali 1 meter. Hubungan antara daya dan usaha. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Nah, coba kalian simak. 2 buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan W per T, dengan P adalah daya,
W adalah usaha yang dilakukan, serta T adalah waktu yang diperlukan. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, yaitu katrol atau bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan itu tetap. Semakin besar gaya yang dilakukan atau yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pertanyaan berikut, maka disimpulkan tadi W sama dengan F kali S. Next. Untuk jenis pesawat sederhana yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya usaha keuntungan mekanisnya. Ini adalah titik tumpunya. Dan ini adalah bebannya. Serta ini adalah gaya yang diperlukan. Tuas, contoh lainnya jenis pengungkit yaitu misalnya adalah gunting. Gunting itu adalah jenis pengungkit yang pertama. Titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya itu adalah gunting ya. Titik tumpunya atau yang paling tengah ini adalah titik tumpunya. Sedangkan titik kuasa itu adalah ini ya, yang biasa kalian pegang jari masuk ke dalam itu adalah titik kuasanya. Sedangkan ujung dari si gunting tersebut itu adalah bebannya. Misalnya pada saat menggunting kertas. Kemudian jenis yang kedua itu adalah pembuka tutup botol. Beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi beban itu di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ini titik kuasanya ini biasanya buat pegangan. Ini adalah titik bebannya, serta ujungnya itu adalah titik tumpunya, sehingga memudahkan kamu dalam membuka botol. Dan ada keunikannya lagi pada saat jenis pengungkit kedua ini bereaksi, yaitu misalnya dia memang tidak mudah untuk atau tidak usaha yang dilakukan itu tidak kecil, tetapi dia mempercepat. Itu dia. Kalau jenis yang ketiga, ini contohnya adalah sekop. Titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Titik kuasa yang pegangannya ya, yang paling ujungnya itu yang suka kita pegang. Terus ada gagangnya kan, sekopnya. Serta terakhir itu adalah titik bebannya. Jadi titik tumpunya ada di gagangnya itu, gagangnya si sekop tersebut. Lanjut, ada bidang miring. Keuntungan mekanisnya W per F sama dengan S per H, dengan W itu adalah beban, S itu adalah panjang bidang miringnya, F itu adalah gaya kuasa, serta H itu adalah tingginya, tinggi dari si bidang miring tersebut. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa, semakin kecil keuntungan mekanisnya. Kemudian ada katrol. Tahu nggak sih kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air di sumur? Biasanya orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan
akan terkerek ke atas atau naik ke atas dengan si ember tersebut ya. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1 karena pada katrol yang tepat tunggal gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya bebannya. Nah, ini adalah katrol tetap, rumusnya adalah Km LK per LB sama dengan 1, serta katrol bergerak, rumusnya Km LK per LB sama dengan 2, serta gaya katrol ganda, gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Km-nya itu sama dengan jumlah tali. Km itu keuntungan mekanis ya. Sedangkan FB gaya beban, FK gaya kuasa, atau LK lengan kuasa, atau LB itu disebut dengan lengan beban. Roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Rumusnya efisiensi sama dengan output yang bermanfaat dibagi input totalnya. Oke, pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita juga bekerja sebagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendorong kepala. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Selain pada peralatan yang bisa kamu gunakan tadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat kamu berjalan, ya, betis, otot di dalam betismu itu adalah titik kuasanya. Kemudian bagian ujung dari betis atau kita sebut tumit, nah itu adalah titik bebannya, sedangkan titik tumpunya itu pada ujung-ujung jarimu. Nah, itu adalah titik tumpunya. Seperti itu contoh lainnya ya. Atau misalnya pada saat mengangkat barbel. Nah, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Kemudian titik tumpu berada pada siku, sendi di antara lengan atas dan lengan bawah. Dan kuasanya adalah lengan bawah. Seperti itu misalnya ya. Lanjut, hubungan antara daya dan usaha itu contoh soalnya misalnya bagaimanakah prinsip tuas ketiga? Penyelesaiannya, beban dan kuasa berada pada sisi yang sama dari titik tumpu, tetapi kuasa lebih dekat ke titik tumpu pada bebannya gitu. Nah, misalnya lagi pada kehidupan sehari-hari kamu dalam melakukan aktivitas tubuhmu, selain pada kegiatan mengangkat barbel, terus kemudian jinjit misalnya, atau berdiri, menunduk. Nah, prinsip pengungkit juga dapat digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh pada saat bermain. Misalnya kamu bermain bulu tangkis. Nah, itu dia. Semua itu sangat kaitannya erat dengan tubuh kita ya. Oke, sampai sini dulu materi yang Ibu berikan. Kurang lebihnya kita akan bahas soal-soalnya ya melalui soal yang Ibu berikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanya Ibu atau boleh komen ya di YouTube Ibu, silakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dengan waktu yang terbatas ini, agar kalian juga tidak cepat bosan ya kan dengerin ceramah Ibu terus ya. Jadi Ibu akhiri sampai sini. Jangan lupa untuk ditulis, dirangkum videonya ya, terus dicatat di buku catatan.
Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.